dengan tahun 1940. Nah, setelah kemudian di sini unsur manusia sangat diperhatikan di dalam perusahaan dan juga di dalam memanajemen sebuah organisasi, maka pendekatan selanjutnya adalah menggunakan pendekatan manajemen modern, yaitu muncul pada tahun 1940 sampai dengan sekarang. Kalau yang di manajemen modern itu silakan dibuka, yaitu ada di halaman, saya tidak akan membuat karyawan teman-teman kehilangan. Kita sampai di mana? Manajemen modern ada di manajemen modern. Ada di 1.48. Nah, oke, 1.48 itu ada manajemen berdasarkan hasil, kemudian manajemen berdasarkan tanggung jawab sosial, manajemen berdasarkan sasaran, manajemen by exception, kemudian manajemen terapan. Nah, di situ ada berbagai pendekatan manajemen yang sudah bisa dikategorisasikan sebagai manajemen berdasarkan pendekatan yang modern. Oke. Orang zaman dulu pinter ya. Maksud dari pertanyaan yang Mas Wahyu lontarkan ke Ibu, maksud sama Mbak dengan perancangan. Oh, perancangan kalau diagnosis beda Mbak. Tadi kan Mas benar ya? Apakah ini terkait dengan diagnosis? Oh, Mbak Uswatun menanyakan pola pikir global. Global itu pola pikir mendunia, Mbak Uswatun. Jadi kalau manajer global itu adalah manajer yang tidak hanya di domestik, tapi dia juga mempunyai lingkup yang dunia. Jadi kalau pola pikirnya global, itu pola pikirnya tidak melulu domestik. Domestik itu lingkungan yang ada di satu wilayah tertentu, tapi juga global, juga mendunia. Mbak Sulastri, kembali ke pelajaran sejarah. Saya akan sampai titik di sini saja untuk sejarah perkembangan teori-teori manajemen. Teman-teman silakan membaca sendiri. Bagi yang berminat untuk mencari buku yang lain untuk penjelasan teori manajemen, salah satu yang saya rekomendasikan adalah buku ini. Buku teori organisasi yang ditulis oleh Pak Gudono. Tak tuliskan di chat box ya. Teori organisasi. Penulisnya adalah Gudono PhD. Belinya di mana, Bu? Belinya di toko online dong. Kalau di toko buku di Indonesia banyak, tapi kalau di sini mau nggak mau kita harus belinya secara online. Di sini menjelaskan secara detail mengenai, bukunya kecil seperti pegangan handybook begitu, kayak novel. Saya nggak punya novel di sini. Saya nggak punya novel di sini. Ukurannya hanya seperti buku-buku novel begitu, tapi di dalamnya syarat informasi mengenai sejarah perkembangan manajemen atau lebih spesifik tentang teori organisasi. Baik itu dari mulai yang kapitalisme, manajemen klasik, kemudian ada yang struktur organik, kontingensi struktural, ketergantungan, ekologi populasi, teori keagenan, teori institusional, dan juga ideologi radikal. Yang berminat untuk belajar mengenai sejarah manajemen, silakan bisa ngecek di buku tersebut, teori organisasi. Ada buku lain yang lebih tebal, tapi tidak akan kalah dengan informasi yang ada di buku teori organisasi. Mbak Oktiani pesennya jangan lewat saya, cari sendiri ya di toko buku online. Pinjam, Bu. Pinjam, terus gimana cara meminjamkan? Tak kirim ke sana gitu. Paling gampang adalah teman-teman cek di toko buku online, cari buku teori organisasi miliknya Pak Gudono, kemudian kalau memang berminat untuk membaca, dibeli dan dibaca. Kasih buat saya. Tolong jawab pertanyaan saya. Pertanyaannya tadi yang mana? Mbak Rismayanti. Dalam manajemen berdasarkan hasil ada kata moto kerja yang efisien.
Oh, halaman 148. Ya, Mbak, tak buka 148 ya. Bersama-sama kita buka yuk.